Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, sesuai apa yang sudah kami jelaskan kemarin tentang sebuah hadis, sekarang saya akan coba menjelaskan apa yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwasanya ketika seseorang telah mengenal akan dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Sudah saya jelaskan kemarin, apabila jasad itu sudah menyadari bahwasannya dia hanya sekujur bangkai, maka dia akan merasa selalu digerakkan oleh hidup atau roh itu sendiri. Nah, sekarang bahasannya adalah roh atau hidup itu siapa? Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Di situ dijelaskan subhanalladzi maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Alladzi, zat ini siapa? Zat ini mempunyai sifat hidup. Kalau tidak hidup, tidak akan bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang menyelimuti seluruh alam semesta. Apapun bentuk makhluk, di situ pasti ada hidup di dalam diri setiap makhluk. Dan itulah yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia mengaku dirinya hidup, ketika dia ditanya, kapan engkau membuat hidup? Tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa dulu engkau membuat hidup? Ternyata seluruh manusia pun tidak ada yang mampu menjawab. Hidup yang ada dalam dirinya itu milik siapa dan hidupnya siapa. Akan tetapi kebanyakan manusia mengakui akan sifat hidupnya sendiri dan melupakan bahwasannya ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu
merasa dia bisa sholat, dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa bersedekah dan lain sebagainya, itu pertanda dia masih belum mengenal akan dirinya. Justru sebaliknya, orang-orang yang sudah mengenal akan dirinya, gerak-geriknya, sholatnya, sedekahnya, apapun amal yang ia perbuat, dia tidak mengakuinya sama sekali. Bahkan dia sadar semua ini adalah pergerakan hidup yang mempunyai nama Allah itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya sholat itu dengan manusia, karena manusia itu hanya sebuah nama. Kalau kita kaji mulai dari rambut sampai mata kaki, mana yang buatan manusia? Yang di luar jasad kita, tanah, bebatuan, tumbuhan, angin, langit, bintang, rembulan, dan matahari. Siapa, milik siapa itu semuanya? Coba kita berpikir dengan akal yang jernih dan dengan hati yang jernih. Sudah dijelaskan dalam beberapa ayat, lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka tidak sepatutnya bagi manusia untuk mengakui sesuatu apapun yang ada di dunia ini, melainkan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sudah bisa difahami, saudaraku, bahasanya gerak kita, sholat kita, ayolah kita sadari bahwasanya ini adalah merupakan pergerakan Allah sendiri. Tidak ada tendensi, tidak ada kaitannya dengan manusia. Nah, kalau hati kita sudah sadar segala sesuatu yang terjadi pada diri kita atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun kita tidak akan merasa mengakui ini ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang muncul dari diri kita sendiri, melainkan ini semua adalah hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, apabila seseorang itu mengakui sholat itu adalah muncul dari pergerakan dirinya sendiri, maka dia telah mengambil alih sifat Allah maha hidup dan maha bisa bergerak dan maha berdiri sendiri. Semoga bisa difahami, saudaraku. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Coba kita gunakan akal kita yang jernih dan hati kita yang jernih. Milik siapakah hidup dan alam semesta ini? Patutkah kita untuk mengakui atau tidak? Maka jawaban itu akan bisa kita temukan dengan kita bertafakur dengan akal kita dan hati jernih kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.